Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan dengan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita menyelesaikan masalah atau menyelesaikan mencari atau menentukan kompleksitas waktu dari algoritma rekursif. Ya, sedikit review kemarin. Kita mulai dengan bagaimana menentukan kompleksitas waktu algoritma rekursif dengan persamaan karakteristik, ya, persamaan karakteristik. Dan kita kemarin membahas yang non-linear dulu, ya, non-linear. Ini maaf, ini harusnya saya ini, ya udah, bukan non-linear, maaf, salah ngomong. Kalau kemarin yang linear non-homogen. Jadi kemarin membahas yang persamaan linear non-homogen. Nah, sekarang kita membahas yang homogen. Saya mulai dari yang non-homogen, karena kalau Anda sudah tahu yang non-homogen dulu, nanti homogen jadi lebih mudah. Itu ya. Ya, kembali lagi persamaan linear secara umum, ya. Persamaan linear secara umum. Persamaan linear secara umum itu terdiri dari dua kelompok, ya. Yang pertama yang ada T-nya, ya. Yang ada T-nya ini artinya untuk recurrence-nya, kalau di relasi recurrence-nya, dan bagian yang nggak ada T-nya, ini sebagai Fn. Ya, jadi ini yang pemanggilan apa itu namanya, pemanggilan dari sini. Ini bukan bagian basisnya ya, maksudnya ini recurrent itu di sini ini ya, dia biasanya T terus dalam kurung itu muncul karena dia memanggil dirinya sendiri. Nah, ada bentuk Fn itu yang tidak ada TTT ini, gitu ya. Ini bentuk secara umum, persamaan linear. Nah, kalau yang tidak homogen, ya, yang tidak homogen kemarin atau non homogen itu Fn-nya tidak sama dengan, sedangkan yang homogen itu Fn sama dengan 0, ya. Nih, Fn-nya sama dengan 0. Ini untuk persamaan linear homogen. Nah, sehingga karena Fn-nya sama dengan 0, ya, ini Fn-nya sama dengan 0, sehingga bentuknya yang ada TT-nya saja, ya. Jadi bentuk persamaan linearnya itu ada TT-nya saja, nggak ada plus sesuatu yang nggak ada T-nya. Ya, itu yang kemarin yang tidak mungkin sudah kita bahas. Kemarin kan Fn sama dengan T pangkat N kalikan polinomial. Nah, itu ada langkah seperti itu ya. Nah, itu jadi nggak ada langkah itu. Ya, gini ya. Jadi persamaan linear mungkin itu semua ada T-nya. Ya, oke, lanjut. Kita mulai dari yang kemarin sudah kita contohkan, yaitu barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci. Ya, kemarin kita ada bahas, kemarin belum dibahas yang ini. Ini kan kemarin kita bahas yang non-homogen, maaf. Jadi saat ini kita membahas yang homogen. Ini salah satu contoh yang homogen adalah barisan Fibonacci yang homogen. Nah, kenapa homogen? Ini kan T, terus nggak ada kan plus apa gitu kan nggak ada. Ini relasi recurrence-nya ya. Ya. Jadi kalau misal nanti ada problem, ada soal, pertama itu Anda deteksi dulu apakah itu persamaan linear homogen atau tidak homogen. Nanti karena caranya berbeda dalam menyelesaikannya. Kalau seperti ini jelas ini homogen, di sini tidak ada plus gitu kan. Ya. Nah, sekarang langkah penyelesaiannya gimana? Nah, langkah pada yang non homogen kemarin, langkah pertama coba Anda kalau Anda buka lagi, itu kan tentukan T dan D. Ingat nggak kemarin?
di mana kita rumuskan Fn sama dengan T pangkat N kalikan polinomial N dengan derajat tertinggi D. Kemarin kalau Fn-nya sama dengan N kuadrat, ya berarti apa ini? T-nya berapa? Nah, jadikan dulu Fn sama dengan bentuk T pangkat N kali polinomial dalam N. N kuadrat itu berarti polinomial. Nah, berarti ini kalikan 1 pangkat N, sehingga T-nya adalah 1, D-nya adalah derajat tertinggi dari ini, D-nya 2. Nah, itu yang kita bahas kemarin. Ya. Tetapi, karena Fn-nya di sini sama dengan 0, sehingga langkah 1 untuk mencari T dan D ini tidak perlu. Oke, paham ya? Jadi ini tidak perlu. Jadi ini, langkah ini tidak diperlukan. Sekali lagi ini hanya contoh ya, ini hanya contoh yang kemarin. Enggak ada hubungannya dengan yang di sini. Saya cuma mencontohkan bahwa ini ada langkah untuk mencari T dan D pada yang non-homogen. Tetapi karena homogen itu Fn-nya sama dengan 0, jadi langkah untuk mencari T dan D ini tidak ada. Ya. Jadi kita, nah langkah kedua kemarin pada saat non-homogen apa? Kita misalkan Fn sama dengan 0 kan, alias kita asumsikan homogen kan. Nah langkahnya mulai dari sini. Mulai dari sini, gitu ya. Ini kalau yang untuk homogen. Ya, jadi ini ya, Tn sama dengan Tn-1 plus Tn-2. Oke, kita pakai ini aja. Saya biar lebih natural, coba saya pakai coret-coret ya. Ya. Dicontek dulu tadi dari ya. Tn sama dengan 0 ya. Ini relasi, ini Fibonacci ya. Fibonacci. Relasi recurrence-nya saya ini ya. Tn sama dengan 0, N sama dengan 0, 1 untuk N sama dengan 1. Apa ini? Tn-1, Tn-2 untuk N lebih besar 1. Wah. Salah. Nulis angka 1 kok. Bentar ya. N lebih besar dari 1. Nah, oke, langkah pertama. Tentukan persamaan karakteristik. Tentukan persamaan karakteristik. Gimana? Jadi langkah untuk mencari T dan D itu tidak ada ya, sekali lagi ya. Mencari T dan D itu tidak ada, karena ini untuk yang homogen, Fn-nya sama dengan ini kan T sama T saja kan, tidak ada yang di luar T. Jadi kita langsung lihat di situ Tn sama dengan Tn-1 plus Tn-2. Gitu kan? Nah, jadi kami langsung langkah nomor 2 kemarin yang asumsi Fn sama dengan 0 itu. Ya kan? Ini Tn, jadikan satu ruas itu sama dengan 0. Jadi min Tn min 2 sama dengan 0. Kemarin kan gitu yang langkah nomor 2 untuk yang non homogen kemarin. Nah, sekarang ini dimisalkan Tn sama dengan X pangkat N.
ya. Oke. Nah, sampai sini ini kan langkah yang sama dengan yang kemarin, nah, sehingga ini jadi gimana? Ini menjadi X pangkat Xn min 1 min Xn min 2 sama dengan 0. Oke. Apa langkah yang kemarin? Dibagi dengan suku yang terkecil di sini. Adalah X. Suku terkecilnya adalah X n min 2. Sehingga ini jadi gimana? X pangkat n dibagi Xn min 2 ya. N kurangi n min 2. Berarti X kuadrat. Kan gitu ya. N min 1 kurangi N min 2. Gimana? Min 1 tambah 2. Jadi X saja. Kalau ini dibagi ini ya 1. Kan gitu. Nah, ya. Nah, sekarang langkah nomor 2, ya. Ini kan tentukan persamaan karakteristik ya. Ini sama dengan kemarin. Nah, ini dapatkan ini persamaan karakteristik. Nah, terus kemudian akar persamaan karakteristiknya, Anda ingat dulu waktu di SMP, itu pada saat memfaktorkan atau mencari akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Ini kan kalau di apa itu namanya, istilahnya itu pakai rumus itu loh, pakai rumus diskriminan itu. Jadi nggak selalu ini difaktorkan itu ya bisa sih, cuman ini nanti hasilnya bukan bilangan bulat bisa. Cuman kalau Anda coba seperti ini, nanti ini bukan bilangan bulat hasilnya, sehingga rumus yang baku untuk mencari akar persamaan kuadrat itu yang pakai akar D itu loh, rumus ABC. Nah, rumus ABC. Saya kok lupa itu. X12 sama X2 sama dengan kalau nggak salah gini ya, min B plus minus akar D ya. Diskriminan tuh B kuadrat min 4AC per 2A ya. Saya lupa. Googling dulu. Nah, rumus ABC. Mana rumus ABC? Nah ini, oh ya, B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Oke, betul. Jadi gimana ini? X1, 2 sama dengan B-nya berapa? 1 kan? Ini kan A, B, C yang di sini kan? Ingat ya, persamaan kuadrat ya. Min B berarti 1 plus minus B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berarti 1 min 4, ininya juga 1. B kuadrat 1 min 4AC. Berarti min 4 ya, berarti akar 5. 2A, berarti per 2. Ya, gitu ya. Jadi, ya bentuknya menjadi X1, 1 plus, ya ini X1, X2. 1 min akar 5 per 2. Jadi, nanti akar-akar persamaan kuadratnya, akar-akar persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik adalah X1 sama dengan 1 plus akar 5 per 2 X2 sama
sama dengan 1 min akar 5 per 2. Nah, gitu ya. Oke. Ya, sampai sini. Nah, ini langkahnya masih sama dengan yang homogen. Habis dari sini, seperti kemarin. Nah, cuman kemarin kan ada langkah gini kan. Jadi persamaan karakteristik itu ditentukan dengan cara yang didapatkan dari yang segerombolan yang didapatkan dari yang perhitungan di sini, kalikan X min T pangkat D plus 1, karena ada T dan D. Nah, ini langkah ini nggak ada, karena ini langsung Fn-nya sama dengan 0, jadi lebih simpel. Jadi langsung bisa dicari akarnya, jadi langkah nomor 2 itu adalah apa? Yaitu tentukan solusi umum. Nah, jadi simpel ini, cuma 3 langkah. Kalau kemarin ada 5 langkah kan. Kalau ini cuma 3 langkah saja nanti. Solusi umum, kemudian solusi khusus. Solusi umum, kalau ada 2 akar persamaan kuadrat dan itu berbeda, ya ingat yang kemarin sudah kita bahas, maka solusi umumnya adalah, aduh baterai slow, tambah ya, baterai berapa nih? Oh, baterai ini Bluetooth-nya, bentar. Nggak apa-apa lah, masih cukup. Tn sama dengan C1 X1 pangkat N plus C2 X2 pangkat N. Ingat ya, kemarin gini kan. Nah, ini C1 akar yang pertama, 1 plus akar 5 per 2 pangkat N plus C2, 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Nah, ya, itu ya. Ya, coba ini saya sambil lihat koreksi slide saya. Nah, ini betul ya. Jadi TN-nya apa solusi umum, baru kemudian nanti solusi khusus. Ya, tentukan solusi khusus. Ya, solusi khusus ini dari relasi recurrence dan juga solusi umum. Jadi langkah nomor 3, ini ya, saya garis langkah nomor 2, ini langkah nomor 1. Nah, langkah nomor 3, tentukan solusi umum. Solusi umum itu sebenarnya sudah kompleksitas waktunya ya. Solusi khusus. Solusi khusus. Solusi khusus itu solusi khusus itu adalah sebenarnya kompleksitas waktu itu sendiri. Ini sudah kompleksitas waktu ya. Kompleks. Nah, satu lama nggak nulis tangan jadi tulisannya jadi susah. Nah, ini artinya nanti Anda masukkan dari relasi recurrence. Ya udah langsung digabung aja ya. Anda udah hafal kemarin caranya dari relasi recurrence. Relasi dan solusi umum. Anda misal langsung saya gabung aja ya. Kemarin kan ada hafal caranya ya, ini langsung digabung. Nah, sekarang gini. Ini mulai dari T0. Nah, misalkan kalau di sini ada 2 akarnya, Anda perlu pemisalannya cuma 2 saja. Jadi ini T0, tapi kalau nanti akarnya ada 3, Anda pemisalannya ada 3 gitu ya. Jadi Anda misalkan T0, T1, T2 gitu. Ini cukup, T0 sama T1 juga sudah cukup. T0 itu berarti kalau di solusi umumnya ini kan berarti C1 X1 pangkat N, cuman N-nya kan 0, jadi ini C1 saja kan, plus ini ya C2 X2 pangkat 0, N-nya 0, ya sudah seperti itu. Nah, ini sama dengan dari relasi rekarnya kalau T0 sama dengan 0, tadi ini kan. Nah, kemudian T1 itu sama dengan dimasukkan di sini
Sorry, ini pangkat nolnya di sini tadi ya, maksudnya. Biar sebentar, saya tadi salah ngelihat. Biar Anda tahu, sebenarnya hasilnya sama. Sorry. Solusi umumnya adalah yang ini ya, tadi saya ngelihatnya yang ini. Cuma sama saja sih. C1, 1 plus akar 5 per 2 pangkat N ke sini ya. Nah, kalau dimasuk ini kan 0, pangkat 0. Apapun kalau pangkat 0 kan 1. Jadi ini C plus, ini pangkat 0. Sesuatu apapun pangkatkan 0 ya, bilangan bulat itu atau bilangan pecahan kalau pangkatnya 0 ini akan menjadi 1. Jadi C1 plus C2. Untuk solusi umum, relasi rekaren ini sama 0. Kemudian T1, artinya ini N-nya 1. Dimasukkan 1 di sini. Berarti C1 kali 1 plus akar 5 per 2, ya, plus C2 1 min akar 5 per 2. Ya kan? Karena ini N-nya 1, ini 1. Yes. Gitu kan? Nah, ini Anda hitung nanti ya. Anda hitung wes nanti ketemu C1, C2. Ya, Anda sudah tahu caranya ya, Anda bisa pakai eliminasi. Nanti C1 itu seperakar 5, C2 ini C1. Nanti ketemu C1 adalah akar 1/5. Kemudian C2 adalah min. Kemudian C2 adalah min 1/5. Ya, nanti kalau dihitung sendirilah nanti ya. Bisa pakai eliminasi seperti biasa. Terus gimana? Udah ketemu, masukkan ke solusi umum. Masukkan C-nya itu ke solusi umum. C1, C2 ke solusi umum. Kalau sudah gitu, masukkan ya di sini ya. Masukkan ke solusi umum. Jadi ini C1-nya ya. Nah, nanti wes masukkan aja per 5, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ini kan apa tuh namanya? Jadi kalikan seperakar 5 gitu loh. Ini. Jadi ya nanti TN itu sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Nggak cukup ya. Plus 1 min akar 5 per 2. Ya, ini per akar 5. Ini min ya, sorry. Ini bukan plus, tapi min. Nanti Anda hitung sendiri ya, gitu nanti hasilnya. Per akar 5. Ya kan kalau ini dimasukkan ini akar 5, terus ini min akar apa tuh, min. Ini kan jadi plus kan jadi min gitu ya. Cuman kan bawahnya sama akar 5. Gampang lah ini, gampang sekali. Ya udah, ini TN-nya. Memang TN-nya nggak bulat. Ya mau gimana lagi? Memang TN-nya seperti TN-nya. Iya. Jadi ya gitu ya. Ini Fibonacci. Oke, contoh lain ini karena nanti sudah pada Jumatan, jadi ini saya rekam videonya yang contoh yang ini. Nanti saya upload di LMS. Silahkan nanti Anda sini contoh yang berbeda. Oke, silahkan ini kalau mau di screenshot dulu. Sudah? Baik, sebentar Pak. Sebentar Pak. Sudah Pak. Nah, terus tadi yang perlu di screenshot. Coret-coretan saya tadi di awal tadi. Nah, ini silakan di screenshot. Baik Pak, sebentar. Oh, belum. Belum. Sudah Pak. Sudah. Nah, yang ini sudah muncul semua. Nah, oh ya sudah, silakan di screenshot.
Sudah, Pak. Oke. Ya.